nanti dalam simulasi ini gempa bumi akan kami simbolkan dengan sirine, bunyi sirine atau bunyi peluit. Ya, saat Bapak Ibu semua mendengar bunyi peluit, karena Bapak Ibu berada di lantai 4, Bapak Ibu harus berlindung, ya, berlindung, bukan lari keluar. Karena untuk lari keluar butuh waktu berapa menit kalau di sini? 5 menit sampai ya, sampai keluar kalau lewat tangga ya. Jadi benda-benda apa saja yang akan jatuh. Jadi yang dilakukan pertama saat terjadi goncangan adalah berlindung. Berlindung yang pertama, kita bisa menggunakan tangan kita, ya, untuk melindungi kepala. Ya, melindungi kepala, posisi tangan melindungi kepala yang benar adalah lengan berada di atas kepala, bukan telapak tangan. Jadi telapak tangan berada di belakang. Semuanya bisa mencoba. Ya, tangannya diletakkan di atas kepala. Ya, lengan ya yang berada di ke atas, dua-duanya. Posisi lengan di atas kepala adalah melindungi benturan benda-benda yang akan jatuh menimpa kepala kita. Ya, kalau cuma berlindung di sini, kepala kita tidak akan terlindung. Jadi posisi harus seperti ini. Selain dengan menggunakan tangan, ketika ada buku atau benda-benda lain yang bisa menghalangi benturan dengan kepala kita bisa digunakan. Coba lihat benda-benda di sekelilingnya, mungkin ada buku, kertas, tas, bantal yang bisa digunakan untuk melindungi kepala. Ada tas boleh digunakan. Laptop kalau kena benturan semakin sakit atau tidak? Ya, bantal boleh, ada tuh bantal di pojok. Ya, seperti itu. Selain melindungi kepala, kita juga akan berlindung, melindungi tubuh kita dari bahaya benda-benda yang jatuh menimpa. Karena korban gempa bumi terjadi karena tertimpa benda-benda. Ya, ada yang namanya segitiga kehidupan saat terjadi gempa bumi. Segitiga kehidupan adalah ruang kosong yang tersisa saat ada runtuhan. Ketika benda jatuh dari atas dan menimpa benda yang di bawahnya, itu akan menyisakan ruang-ruang kosong. Ya, berarti di mana itu? Ya, di sisi atau di sebelah benda-benda yang berada di bawah. Ya, misal di meja, kita bisa bersembunyi di samping meja. Bersembunyi ya, posisinya bersembunyi dengan tetap melindungi kepala. Jadi posisinya harus tetap melindungi kepala. Mana ya? Bingung ya? Ya, karena semuanya kaca. Ya, mungkin ini pondasi kuat atau itu di sana ada tiang. Ya, pilar. Kalau tidak ada, bersembunyi di kolong meja atau di samping meja dengan posisi meringkuk, sujud paling kecil ya, seperti itu. Oke, bahaya yang lain ketika gempa bumi terjadi adalah pecahan kaca. Jadi kita harus sebisa mungkin menjauh dari kaca, benda-benda yang gampang pecah. Ya, seperti itu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah cukup? Saat terjadi gempa bumi sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Oke, nah setelah gempa bumi berhenti, kita semua harus evakuasi menuju titik kumpul dengan menggunakan tangga darurat. Semua. Kenapa? Kan sudah selesai gempanya, kenapa kita harus evakuasi? Ada yang tahu alasannya kenapa kita harus evakuasi? Betul, yang pertama takut ada gempa susulan. Yang lain, alasan pertama sudah benar, kita kemungkinan akan terjadi gempa susulan. Yang kedua, kita tidak tahu seberapa kuat bangunan yang kita gunakan setelah terjadi gempa. Apakah ada kerusakan atau tidak? Apakah terjadi kebakaran di beberapa sisi bangunan atau tidak? Ya, karena akibat dari goncangan itu. Jadi
kita semua akan keluar dengan tetap melindungi kepala dengan menggunakan tangga. Setelah gempa bumi, kita tidak akan tahu juga apakah ada konsleting listrik yang akan menyebabkan mati lampu. Jadi kita menggunakan tangga supaya nanti tidak terjebak di dalam lift. Ikut berada di titik kumpul. Takutnya dia pingsan atau mengalami bahaya lainnya sehingga tidak bisa ikut evakuasi ke bawah. Laporkan kalau ada yang belum berada di titik kumpul. Pak, teman saya nggak ada. Saya nggak tahu di mana, ya, laporkan kepada Pak Ayong, ya. Atau kalau ada yang terluka, Pak, tangan saya tersayat tadi waktu gempa terjadi, atau kaki saya terseleo tadi karena panik, seperti itu, laporkan juga ke Pak Ayong. Orang yang teman yang tidak ada di titik kumpul akan segera nanti dicari oleh tim rescue. Di sini nanti ada tim rescue dari pihak perusahaan sendiri, dan nanti yang mengalami luka, sakit, kesleo dan lain sebagainya akan ditangani oleh tim medis, ya, seperti itu. Oke. Gempa. Untuk ikuti saya semuanya. Mohon perhatian, kita keluar dari gedung ini. Lindungi kepala. Sambil melindungi kepala kita keluar. Kalau Pandu lagi nyantai itu. Tetangga ya.
apakah akan ada gempa susulan atau tidak. Semuanya diharapkan tetap tenang, tetap memantau informasi dari sumber yang benar, valid, tidak gampang termakan isu-isu yang tidak benar. PT Moratelindo membutuhkan 1 ambulan untuk 1 korban harus segera dievakuasi. Monitor tim medis meluncur ke lantai 6 untuk pendampingan tim yang lagi hamil, karyawan yang lagi hamil. Aman untuk lantai 4, 3, 2, 1 mohon dicek, dituturin apakah ada terjadi kebocoran gas ataupun kebakaran. Monitor. Terima kasih Pak ya. Tim medis, tim rescue untuk saling mengecek anggotanya apakah ada yang tertinggal. Tim rescue lengkap tidak? Tim medis, mantap, oke. Mohon infonya untuk kondisi pengecekan bangunan lantai 6 sampai dengan lantai 1 apakah aman? 6 sampai lantai 1 aman. Apakah ada yang tertinggal korban? Tidak ada, Pak. Tidak ada, itu ya, oke. Kondisi bangunan? Kondisi bangunan layak, Pak. Layak, oke. Berdasarkan pengecekan di BMKG bahwa diinformasikan tidak ada rencana untuk gempa susulan. Jadi kita akan arahkan karyawan untuk kembali masuk ke masing-masing tempat kerja. Mohon bantuan untuk diarahkan. Ya, Bro. Ya, yang akan menerima sekolahnya atau menuju ke sini. Semua teman-teman ada aman. Pada hari ini kita sudah melakukan simulasi untuk keadaan bahaya, keadaan bila kita ada gempa. Ini kita lakukan pertama kali dilakukan di Geraha 9 ini. Kami harapkan bahwa pelatihan ini atau simulasi ini bisa menjadi pembelajaran kita bila di kemudian hari ada bencana yang mengancam kita bekerja. Dan tujuannya adalah bahwa simulasi ini dapat memberikan pelatihan untuk diri kita sendiri, bisa menyelamatkan diri sendiri, dan lainnya tentunya bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan. Normal kalau malam sebenarnya kalau siang diam. Ya, saya sama dari Basarnas Pusat juga langsung evaluasi saja. Sebenarnya bukan evaluasi ya, saya hanya kasih saran masukan aja. Mudah-mudahan tim ini Pak bisa disahkan Pak, bisa bentuk suatu badan organisasi yang nantinya jadi inti dari tim IRT-nya, emergency response team-nya. Ya Pak. Nanti bagian struktur organisasinya dipajang entah di mana, yang penting kelihatan. Ya, kalau mau ada yang tugas pikir silakan diatur saja. Yang kedua lah, saran masukan peralatan ya Pak. Ya. Untuk evakuasi mudah-mudahan bisa diadakan lah ya. Nah, yang selanjutnya ini
menurut saya sudah bagus ya Pak, karena memang di setiap gedung termasuk di gedung kami Pak, kalau untuk masalah simulasi memang sulit untuk menurunkan ya Pak. Harus baru. Iya, pokoknya banyak alasannya lah. Ini itu lah. yang gedungnya ini harus. Ini kapten floornya sudah oke, pokoknya dirayu saja. Kalau nggak mau kerja nggak ditinggalkan nggak masalah. Yang penting kita saling mengingatkan saja. Pada saat terjadinya gempa sesungguhnya kita harus sesuai dengan pekerjaan kita atau organisasi IRT kita, ya Pak. Kemudian Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk antusiasnya. Saya melihat antusias yang luar biasa dari Bapak Ibu semua dalam kegiatan ini. Ya, paling tidak sekarang sudah punya gambaran seperti ini nanti kalau memang koordinarnya. Tapi dalam benarnya akan lebih, ya, akan lebih crowded, akan lebih banyak paniknya. Jadi perlu memang seperti tadi disimulasikan setiap tahun. Kalau cuma satu kali setahun mungkin akan lupa nantinya, ya, kewaspadaannya kurang. Biasanya simulasi seperti ini akan kembali diadakan perusahaan kalau trennya sedang naik. Nanti kalau tidak ada gempa biasanya juga lupa lagi, ya, nggak peduli lagi seperti itu. Sekali. Jadi yang paling penting dari semuanya ini adalah latihan dan kepedulian, ya. Ketika semua peduli, tentunya mau berlatih dan antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Saya ikut sedikit menyampaikan komentar. Tadi sudah disampaikan Pak Nurma dan Pak Ibu Krisna semua tentang kegiatan hari ini. Cuman saya mengingatkan kembali aja apa yang sudah disampaikan Pak Krisna. Kita memang perlu pelatihan ini tidak cukup sekali. Kemarin sudah disampaikan bahwa kita bisa karena biasa. Kalau cuma sekali ini, mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin sudah akan lupa atau sudah akan kekompakannya itu hilang. Jadi dalam hal tertentu silakan dikoordinasikan.